Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Renandra Putra Koli, perwakilan dari kelompok 64 KKN Mas yang bertempat di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto. Untuk kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai penyuluhan kesehatan terpadu di Desa Bugel dengan pendekatan untuk peningkatan gizi anak. Oke, di kelompok saya yaitu kelompok 64 dengan beranggotakan Naufal Alauddin Yusuf, ketua saya, ketua 64. Untuk yang kedua, Baik Putri Handayani, Isnaini Uswatun Hasanah, Yunjo Renda Asifa, Cindy Olivia, Ani Asmawati, Puspa Indriani, Cynthia, dan saya sendiri Gading Renandra. Untuk pendahuluan, Desa Bugel adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak 8 km dari pusat kecamatan. Desa ini memiliki struktur pemerintahan terbawah yang terdiri dari 10 dukun, 7 RW, dan 20 RT. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bugel mayoritas hanya sampai sekolah dasar dengan persentase 48,5%, sedangkan tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi masing-masing sebesar 27,2%, 10%, dan 0,9%. Oke, selanjutnya itu gambaran besar dari Desa Bugel yang kita tempati untuk kelompok 64. Untuk metode penelitian di artikel ini, yaitu jenis yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest dan post-test. Desain diukur dengan menggunakan pretest dan dilakukan sebelum diberi perlakuan, dan post ibu-ibu. Instrumen penelitian yang diberikan berupa kuesioner dengan jumlah 8 pertanyaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Untuk hasilnya, pada kegiatan penyuluhan itu yang dilaksanakan di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 12 Agustus 2024 berlangsung dengan baik. Peserta sangat menunjukkan antusiasme yang tinggi dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta jajaran dari RT RW ikut turut membantu untuk melaksanakan jalannya acara pada penyuluhan pada tanggal 12 Agustus 2024. Kegiatan penyuluhan kesehatan dihadiri oleh 32 peserta yang terdiri dari ibu hamil dan menyusui, dimulai dengan pengisian data peserta dan pretest. Pengetahuan adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan perilaku kesehatan seseorang. Jika seseorang memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup, diharapkan dia akan menunjukkan perilaku kesehatan yang baik. Rincian presentase jawaban dapat dilihat di tabel 2, nanti akan ditunjukkan, dan perbedaan skor pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan berlangsung. Baik, ini untuk hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini, stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kelebihan gizi kronis, terutama pada dalam 1000 hari pertama sejak kehidupan atau lahir. Presentasinya 43,8%. Yang kedua, stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 2 bulan. Dengan presentase 90,6%. Penyebab stunting salah satunya dikarenakan oleh kualitas makanan yang baik dengan presentase 68,8%. Tips mencegah stunting yaitu dengan cara ibu memberikan MPASI ketika bayi berusia kurang dari 6 bulan. Dengan presentase 34,3%, memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan adalah tips mencegah stunting.
90,6%, dan sasaran pencegahan stunting yaitu terdiri dari 5 sampai anak 5 sampai 10 tahun 53,12%. Dan yang terakhir terlambat perubahan fisik dengan persentase 96,8%. Oke, dari hasil tersebut, hasil perbedaan skor pengetahuan sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan yaitu nomor 1 untuk pengetahuan baik sebelum penyuluhan 62% dan mengalami peningkatan setelah penyuluhan 84%, lumayan signifikan, cukup signifikan. Dan untuk nomor 2 yang kurang, pengetahuan kurang, sebelum penyuluhan 38%, setelah penyuluhan 16%. Sangat mengalami penurunan, dan itu terbilang cukup bagus. Dengan total sebelum penyuluhan 100%, setelah penyuluhan 100% juga. Baik, dari kesimpulan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai pencegahan stunting. Peningkatan ini terlihat dari hasil pretest yang menunjukkan nilai pengetahuan masyarakat sebesar 62%, yang kemudian meningkat menjadi 84% pada post-test. Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan stunting berjalan sukses, didukung oleh narasumber yang kompeten dan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Bugel dalam berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Keberhasilan ini juga tercermin dari peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting. Sebelum penyuluhan dilakukan, pengetahuan masyarakat tentang topik ini masih terbatas, namun setelah kegiatan penyuluhan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka. Pengetahuan ini merupakan faktor penting dan dasar awal bagi seseorang untuk mengembangkan perilaku yang baik dan proaktif dalam pencegahan stunting. Terima kasih untuk artikel ini, dan terima kasih untuk semua jajaran kelompok 64 dan BPL-nya yang sangat baik dan sangat membantu untuk jalannya artikel ini. Sangat membantu sekali Ibu Estu, istimewa. Terima kasih Ibu Estu. Sekian dari saya, Gading Renandra, perwakilan dari kelompok 64. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.